Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita Mbah Ratno Rintisan Soekarto. Beliau mengembuskan nafas terakhir tadi jam 4:28. Sempat dikabarkan kritis kemarin siang sampai akhirnya Tidak kuat. koma ya tadi malam ya, dan akhirnya meninggal di jam 4:28 tadi pagi ya teman-teman. Beliau mungkin tidak kuat menahan luka yang terlalu parah yang di badannya, sampai akhirnya takdir mengatakan Mbah Ratno harus kembali kepada Sang Kholik. Saya mewakili keluarga besar Mbah Ratno, ya, bila mana mungkin ada tutur kata, tingkah laku yang salah, meminta maaf sebesar-besarnya. Semoga mendiang almarhum Mbah Ratno diterima segala amal baiknya, diluaskan kuburnya, serta ditempatkan di sisinya di dalam tempat yang paling indah, jannahnya Gusti Allah. Allahumma Amin. Saya pribadi juga meminta maaf kepada Mbak Ratno. Ya, walaupun perkenalan saya dan Mbak Ratno itu singkat, tapi pernah terjadi hal yang kurang mengenakan bersama beliau. Saya sempat memukuli beliau karena lantaran emosi. Ketika itu memang kondisinya sudah chaos. Marcel lagi dibawa ke Asupanting. Dan Asupanting mengharapkan Mbak Ratno itu untuk diserahkan. Secara refleks, saya menyuruh Mbak Ratno untuk keluar supaya digantikan dengan Marcel posisinya. Beliau tidak mau dan saya emosi. Sempat terjadi pemukulan di dalam mobil waktu itu. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Mbak Ratno ditempatkan di tempat yang terbaik. Tidak bisa. Saya tidak memaafkanmu. Terus, Mas, kira-kira tunggu mungkin nyong ya. oh ya jelas. pasti kalau itu Pasti. Kena. Mas, maksudnya ya sama, saya juga waktu dimasukin ke mobil juga emosi juga ya, sempat dicek sekali lah, saya ingat saja sekali atau 2 kali. Saya berkali-kali tuh saya. nih Hel, tolong ganti sudut pandangmu mengenai hantu dan orang mati. Ya, tidak ada kaitannya. Maksudnya waktu lagi itu kan mendelik-mendelik kayak gini loh. Ya makanya tidak ada kaitannya hantu sama orang mati. Kalau memang berkaitan karena pikiranmu sendiri yang merasa ketakutan. Orang udah meninggal dunia di sana, bertanggung jawabannya berat pun pede-pedenya ngantuin kamu. Kamu penting apa di hidupnya? Kayak gitu, Mok. Ya kan takon. Orang ngerti kan tak. Itu ya teman-teman ya. Ternyata pertemuan begitu singkat dan akhirnya Mbak Ratno di ujung kehidupannya itu menyerahkan diri agar kami semua itu selamat. Sebenarnya poin pentingnya di situ. Dan saya bersaksi bahwasanya Mbah Ratno di ujung kehidupannya itu sangat mulia dan baik ya. Walaupun kita belum bisa tahu teman-teman di sini apa yang telah diceritakan oleh Ana ya, selaku sang pemimpin dari Asupanting itu sedang mencari darah yang disimpan oleh Mbah Ratno. Kami
belum sempat menanyakan itu karena kondisinya Mbah Ratno juga masih kritis. Saya pikir dan saya duga Mbah Ratno akan pulih dan sehat kembali. Ya, Ternyata Mbah Ratno harus kembali kepada Sang Pencipta ya teman-teman ya. ya mungkin bisa lebih sayang. Ya, saya minta waktunya sedikit untuk kita semua untuk mengirimkan Al-Fatihah lah. Satu kali lagi buat Mbah Ratno bikin bin Sansukarta. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon Mbah Ratno bin Sansukarta Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Ternyata Mbah Ratno itu hidupnya sebatang kara, teman-teman. Beliau tidak memiliki istri, anaknya pun nggak tahu di mana. Punya anak satu sebenarnya. Informasinya terakhir itu menikah dengan orang Kawunganten. Namun setelah itu merantau keluar Jawa, hingga saat ini itu nggak ada kabarnya. Kami mengakses untuk mengabari anak kandung dari Mbah Ratno saja. Temannya sudah tidak aktif. Sampai detik ini kita belum bisa menembus menuju ke sana. Di apa namanya Mas? Pulaunya apa itu? Sulawesi apa? Tenggara. Ternate mana Gun? Bukan Sulawesi kalau Ternate ya? Nah itulah. Ya itulah. Ya itu Ternate lah pokoknya. Ternate informasinya teman-teman. Ya. Jadi sudah dekat juga. Sekarang ini kita posisi udah jam 10 pagi. Kita tadi habis prosesi pemakaman dan akhirnya kita berkumpul ini mengabarkan kabar duka ini ya teman-teman ya. Ya, dengan harapan Mbah Ratno almarhum banyak yang mendoakan. Kembali lagi ke permasalahan. Kita sedang mencari informasi lagi mengenai keberadaan darah yang sedang dicari oleh Asupanting, itu satu. Yang kedua, kita tidak memiliki waktu banyak karena dijanjikan jika selama 3 hari saya tidak bisa memberikan darah yang diminta oleh Asupanting yang disimpan oleh Mbah Ratno, mereka akan menganggap saya adalah musuh terbesarnya. Gitu ya teman-teman. Ya wis yuk, lanjut. Diki telepon apa San? Mas Diki belum berangkat teman-teman. Mas, ya, Mas, ya. Ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Junet, Mas. Oh Junet ya. Anu pada kang di sini Mas ya. Ya sekarang pemakamannya Mbak. Oh iya pemakaman Mbah Ratno ya. Iya. Ya punten nggih Mas. Nyong kenal diri nyong Junet. Ya. Nah, nyong kan karo Mbah Ratno ya wis kenal suwe. Sedesa karo Mbah Ratno ya. Ya sedesa ya se-RT lah paribasane nyong ngomong ado nang pinggir Mbah Ratno wong gunung ya nang sing anu wong kota. Oh, tapi anu wis apa suwe? Ya wis apa suwe. Sing Oh. intine nyong ki anu kepriwe yo. Kan nyong karo Mbah Ratno kenal perep. Iya. Nah nyong anu wong desa yo, jare Mbah Ratno nyong krungu almarhum nyong iki berarti jenengan Padas jeneng makom nyong buring makom. Nah, intine nyong kan Mbah Ratno kenal karo nyong anu wong kluthuk lah wong desa. Maune kan utang piutang karo nyong Mas, di gue. Siapa yang hutang? Mbah Ratno itu yang hutang sama saya. Nah terus? Nah, saya minta istilahnya pertanggungjawaban jenengan lah. Karena jenengan yang memakamkan Mbah Ratno. Setahunya ya saya tahunya jenengan keluarga Mbah Ratno gitu. Itu gimana Mas? Masalahnya hutang manakala itu kan ya gimana ya Mas? Orang yang udah meninggal hutangnya harus dilunasin. Memang hutangnya berapa?
anu, Mas? Hutangnya sama saya jujur aja itu 7 juta. Banyak tuh. Baratno utang jenengan 7 juta. Iya, utang saya 7 juta. Nah, istri saya kan Astagfirullahaladzim. sekarang tahu katanya Mbak Retno meninggal, jadi saya mencari jenengan, mumpung ketemu jenengan ini di jalan ini baru pemakaman saya mohonlah untuk jenengan bertanggung jawab mengembalikan utangnya Mbak Retno ke saya senilai 7 juta, Mas. Keluarganya Mbah Ratno sih sebenarnya mana? Saya dengar itu nggak ada sih, pada di mana? Iya. Saya nggak tahu itu, makanya kan saya bingung. Yang tahu karena saya yang tahu Mbak Ratno meninggal, jenengan yang istilahnya Ngurusi. lagi mau memakamkan, ya saya tahunya keluarganya Mbak Ratno jenengan. Oh, kayaknya salah paham kayaknya Mas. Jelasin. Oh, Ini sebetulnya kami itu bukan keluarga dari Mbak Ratno. Kami kenal Mbak Ratno itu paling sekitar 1 mingguan. Belum lama, Cuma sering bareng. cuma sering bareng nyatanya. tapi ya saya kan saya kan nggak tahu apa ya Mas. Saya juga nggak kenal keluarga Mbak Ratno. Saya juga satu kampung, tapi ya kelihatannya dekat ya dekat. Cuma kan silsilah Mbak Ratno saya nggak tahu. Tapi dalam prosesi pemakaman kan Iya. jangan yang tanggung memakamkan, jawab. tanggung jawab ya. Saya tahunya yang jenengan saudara gitu loh Mas. Makanya saya minta tanggung jawab jenengan. Karena nggak mungkin kalau bukan saudara, nggak mungkin mau memakamkan gitu loh Mas. Menurut saya. Ya kalau sih memakamkan sih ya warga. Kalau saya kan ya memang tadi masalah biaya kami yang tanggung. Iya. Cuma ya karena sebatas saya kenal sama Mbak Ratno, dan Mbak Ratno juga memiliki hal baik lah untuk kami semua. Tapi kalau hutang piutang jujur Tidak aku tahu menau. Itu tahun berapa itu Ya hutangnya? hampir sudah 4 tahun lah Mas. 7 juta. 7 juta ya. Pokoknya ya saya wong tahunya jenengan yang memakamkan, jenengan yang bertanggung jawab memakamkan, ya saya tahunya jenengan lah. Pokoknya saya minta diganti rugi utangnya Mbak Ratno ke saya. Masalahnya ya namanya utang Mas lah. Orang nunggal kan harus dilunasin. Nanti kan di akhiratnya juga gimana sih? Nah, waktu itu hutang buat apa sih Pak Junaid? Ya dulu tuh katanya itu mau istilahnya buat persyaratan apalah itu katanya. Astagfirullah. Itu Mas. Oh, beli persyaratan. Iya, katanya beli persyaratan mau istilahnya ngobatin orang mana gitu, saya juga nggak tahu ya gitu loh. Jadi saya kan nggak enak ke situ bolak-balik sama istri saya terus sama saya, terus dia ya nggak tahu lah namanya itu ya, menyembuhkan diri katanya saya punya ini lah. Saya kan gak enak loh Mas bolak-balik ke rumah saya itu. Ya saya pokoknya minta pertanggungjawaban jenengan selama kayak gitu. Oke Mas, kalau misalkan diiklasin apa Mas? Kan orangnya juga udah nggak ada. Ya kalau masalah diiklasin sih gimana ya, kalau sedikit sih ya nggak apa-apa saya ikhlasin ya. Itu Iya, kan iya. nominal 7 juta lah. Yo, istri saya yang mengasihkan, saya kan gak enak Mas. Istri saya harus pokoknya uangnya harus kembali lah ya gitu. Ya kalau perempuan memang Ya terus terang aja ini Mas Junaid, kita itu bukan saudara dari Mbak Ratno. Kalau misalnya perihal hutang piutang, yang tahu waktu itu kan cuma jenengan sama Mbak Ratno. Kita mana tahu masalah kayak gitu. Dan uang 7 juta itu ya kalau sekarang kami masih hitungannya masih bocah, uang 7 juta dari mana Mas? Pokoknya saya nggak mau tahu lah. Wong ketahuinya saya jenengan yang bertanggung jawab memakamkan. Saya dengar-dengar dari tangga Teparo katanya jenengan yang itu membiayai semuanya. Jadi saya pribadi ya jujur aja, berarti jenengan kan orang yang bertanggung jawab ke Mbak Ratno gitu loh Mas. Itu gimana lah. Pokoknya saya minta dikembalikan uang 7 Ya juta biaya itu. pemakaman saja nggak sampai gini, 7 Pak. juta. kayak gini. Kan itu kan bukan nominal sedikit ya Mas Junaid. Iya. Ya paling enggak kan 7 juta kan kita harus cari. Iya. Atau mungkin nanti kita rempuk dulu. Nah, setelah ada mungkin 1 bulan atau 2 bulan baru bisa mengembalikan. Oh ya enggak Mas, pokoknya saya mumpung ini masih ketemu di sini, saya nggak tahu jenengan posisinya ke rumahnya di mana, kan saya susah Mas lah. Pokoknya harus sekarang aja. Kayak gitu Mas, diselesaikan lah monggo. Ya Ya. waktu
meminjam itu saksinya cuma istri. Iya, cuman istri sama saya gitu loh. Makanya Punten ya Mas, maksudnya ini kan saksi juga. Kita Hmm, nggak tahu ya iya. asal usulnya loh. iya, Yang ditakutkan kan punten Mas, Iya. bukan mau berpikir negatif sama jenengan. iya. Ya kan banyak juga kalau hal-hal seperti itu memanfaatkan kan juga ada oknum yang kayak gitu. Kita takutnya kayak gitu. Insya Allah Kalau lah, misalkan Mas. jenengan ada saksinya, ada buktinya waktu Mbak Ratno meminjam kan itu malah lebih enak kayak gitu loh. Ya nggak ada saksinya jujur aja, tapi saya bicara jujur lah. Saya buat apa bohong kan jenengan. Saya juga Ke jujur nggak Maratno. ada, Pak. Nggak punya uang Pokoknya kayak saya. gitulah. Iya. Pokoknya Jujur karena sekali. saya istilahnya ngomelin saya terus, pokoknya harus dapat gitu. Kalau kayak gitu maksudnya kayak jenengan kayak gitu kan saya sulit bicaranya Mas karena nggak ada saksi. Tapi ya saya jujur lah, sumpah demi Allah itu utang sama saya 7 juta. Makanya ya saya pokoknya jenengan yang harus tanggung jawab semua. Monggo. Ya kalau kita pikirkan bulan besok apa 2 minggu lagi apa nggak Ya bisa. udah bisa Mas, kayak gini aja lah. Pokoknya jenengan bawa HP, sini HP-nya saya pegang. Harga berapa nanti lah saya, ini orang 3, sini HP-nya saya ambil semua. Kalau kayak nggak kayak gitu ya ribut lah pokoknya. Saya udah ngompakin sama orang desa sini kok. Malah jadi ribut. Ribut gimana Ini sih? peninggalannya Mbak Ratno ini aja dibawa. Iya, Ya, Nggak mau Mas. ini asli dari Mbak Ratno. Ya, Cuma ini jenengan tahu peninggalannya sendiri loh. kalau keris di Indonesia kan mungkin masih banyak peminatnya. Di Monggo kayak saya rasa ini 20 juta laku. Enggak, saya nggak mau keris, pokoknya saya maunya ya itulah paling ya HP enggak apa-apa sini 3. Nanti HP 3 itu di harga satu HP 2 juta enggak apa-apa, yang 1 juta saya ikhlasin udah enggak apa-apa. HP kami Cina semua, Mas. Ya enggak apa-apa lah pokoknya HP aja. Itu saya Tapi jangan dijual. enggak, saya nanti Gimana? pegang lah nanti untuk istilahnya jaminan saya. Nanti kalau manakala kau itu jenengan sudah ada uang, oke lah kesini lagi ke makom, ketemu di makomnya enggak apa-apa itu. Waduh, Gimana itulah pokoknya saya harus dapat apa yang harus saya bawa ke untuk KTP aja ya, KTP ya. KTP nggak mau istri saya, nggak ada nilainya lah. KTP kan bisa bikin lagi. Ya bikin lagi, tapi kan repot kan. HP Maksudnya kan kalau ada HP itu nominal Motor harga. saya beli 1.100.000 tuh mau Nah, ya nggak mau utangnya 7 juta oh ya sama buat saya. tambah-tambahan sejuta itu. Nah, Ya. jujur saja saya tadi sudah itu sama rembuk-rembuk sama tetangga Paro. Ya dia juga dengar-dengar ya udah ya mempercayai saya kayak orang jujur di desa, jujur aja. Ya nanti kalau itu ya pokoknya ayo kita rame-rame nggak apa-apa gitu orang desa, saya monggo lah terus jenengan. Pokoknya saya minta HP-nya jenengan aja biar jenengan itu nanti pulang aman. Maksudnya Iya. maksud rame-rame siapa Mas? Masih Maksudnya rame-rame kalau ya. misalkan kita nggak mau diapain? Mau diramein. Ditahan nanti semuanya. Loh, gitu. kalau sekalipun urusan sama aparat, kami tetap menang, Mas. Kami nggak tahu. Ya masalah perihal aparat itu. nggak tahu lah pokoknya itu saya sudah mempakan warga di sini, nanti kalau jenengan keluar dari ini pemakaman langsung jemput rame-rame. Kayak gini Pak. Saya kan posisi lagi ada urusan. Ya, Seumpama nanti sore bagaimana? nggak bisa Mas lah, kalau nggak sore nggak bisa, sekarang lah pokoknya terserah jenengan lah, pokoknya mintanya saya sekarang Mas. Sekarang kalau kok bener-bener yang bawa uang udah HP-nya saya ambil semua 3. Oh, HP buat komunikasi sama istri, sama saudara, malah mau diambil. Ya nanti sore ditebus ya. Iya siap, nanti ke apa ke Mas? rumah RT-nya enggak apa-apa. Tebus-tebus priwe. Urusannya dewek. Ya monggo nanti Ya, maksudnya resikonya kasihan diambil Mbak jenengan, Rasno. pokoknya monggo. Itu tas saya sudah. Ya, camain hakim juga. Lah yo ngomong kamera. Ribet sih. Sudah sini HP-nya nanti KTP. kalau jenengan enggak mau, kalau KTP saya kalau jenengan
mau istilahnya nanti pulang, monggo cari uang, nanti setelah dapat uang ke rumah saya enggak apa-apa. Ya jenengan kan utang urusannya sama Mbak Ratno. Ya ini punya Mbak Ratno, dunianya cuman ini. Saya nggak mau masalah itu, masalah istri saya juga nggak mau. Loh saya juga nggak mau ngurusin utangnya Mbak Ratno. Ya monggo terserah kalau jenengan. Ya terserah. Terserah. Rezekinya tas- Mau ya silakan, ini harus dibawa silakan, dijual 20 juta laku. Saya nggak mau kalau keris kayak gitu, saya nggak suka, nggak percaya sama barang-barang kayak gitu lah. Pokoknya mintanya saya HP jenengan lah. Karena warga sini sudah menginfokan sama saya semua bahwa jenengan itu sudah istilahnya yang tanggung jawab sepenuhnya sama Mbak Ratno sampai pemakaman itu sebagainya. Iya, tanggung jawab pas lagi pemakaman. Iya memang yang tanggung jawab itu kami. Tapi biaya pemakaman saja tidak sampai 7 juta, Mas. Itu hanya keluar uang 2.500.000. Ya monggo itu terserah jenengan lah. Pokoknya saya mintanya uang saya kembali karena istrinya yang lagi yang terus saya sudah koordinasi sama kakak adik yang sebelah. Kan istrinya jenengan yang reyang, istrinya saya enggak. Nanti HP-nya saya yang dibawa, istrinya saya yang reyang nanti. Gimana sih mu? HP itu buat komunikasi sama anak, sama istri. Waktu saya lagi keluar, mau diambil Kayak gini, gimana? Ini nanti sore saya akan pulang dan ke rumah jenengan lagi ke RT. Ya monggo. RT Ya, sini. monggo. Ini jenengan bawa HP saya saja, Bu. HP teman-teman saya tanya nggak usah. Ya nggak bisa mas, harus semuanya. Kalau HP-nya jenengan sini HP-nya jenengan. Karena nominal HP ini kan berapa? Cuma 2 juta. Berapa? Nah utangnya kan 7 juta. Kalau HP 3 kan 6 juta, taruhlah lah. Udah saya ikhlaskan 1 juta enggak masalah. Satu HP sama satu keris. Nggak mau, kalau Monggo. itu nggak mau, mas. Pokoknya saya mintanya HP jenengan sini berdua. Ini yang satu. Ya aku sih wis ben lah. Nanti sore tak ambil. Ya monggo. Kalau jenengan bohong ya Ya silakan ke rumah Pak RT, enggak apa-apa besok. Ya monggo. Sore nanti jenengan ambil HP-nya. Ini HP-nya tapi saya minta 3. Kalau 1 ya nggak kuat Pak lah. Saya nanti diomelin istrinya terus. HP 1 berapa? Harganya paling maksimal 2 juta. Ya kan. Yo, sini pokoknya HP-nya. Kamar bisa tangkap iki. Kenapa Tony kira ini? ini serangan aja HP-nya. Ya, kamu tadi bisa ketangkep nih sob. Aku ya 1 dulu wis cukup Pak, nanti kan sore saya. Bisa mas, ini gerakan masalahnya sama. saya kan Kenapa, nggak tahu Pak? rumahnya Sampai kabur. jenengan, posisinya di Karena mana. barang bukti Nanti Mas Tun. istri saya yang nguring-nguring terus sama Daripada saya, saudara saya juga Padahal masih malam ngomelin ini terus. Oh iya, Saudara ya mau bojo. kurung ya. Jangan. Yo. Iya. Anu punten jenengan ini. Nongel sudah lah, delong nang lagi. Wis. Ya HP nih. Ini HP-nya. Ini Loh, yang orang rila nyongta. Ini HP-nya saya pegang mas 3 ini. Ya taruhlah ini di mahal-mahalnya 2 juta, 3 kan 6 juta. Kalau jenengan nanti sore nggak ke rumah saya ya udah saya ikhlasan 1 juta lah. Mbak Ratno ya. Ikhlas tak kabeh, ikhlas 1 juta. Ngutang 7 juta sama saya. Ya udah nanti sore ketemu di Pak RT ya. Ya siap mas. Mas Junet. Mas Junet saya ya monggo ke rumah Pak RT nggak apa-apa. Ya wis yo. Ya terima kasih mas. Sore nanti tebus. Ya siap monggo. Ya, Assalamualaikum. salam. Delau li telung HP gue. Ya kan. Kita nggak apa-apa. Ketangkep kan? Ketangkep bok, jelas nggak sih? Belanjani antemi. Apa? Resiko ya aku. Lah, ini udah ribet. Kamu tak perlu kan gua. Itu lah ini gua apa? Aku udah gumun nggak gitu. HP ku dodol lagi. Baik teman-teman ya. Saya ingat terhadap ucapan yang diucapkan oleh penghuni Petang, keris ini. Siapa namanya kemarin? Saya belum sempat nanya teman-teman ya. Gak menyebutin Petangnya. namanya, sekali pertama ketemu yo. Itu cuman ngobrol-ngobrol komunikasi biasa sih. Ya makanya kemarin yang sempat bertemu 2 kali sama saya nggak Tapi nggak sempat nanya.
Ya, ini ya kodamnya Mbak Ratno. Siapa tahu Mbak Ratno sebelum meninggal itu menitipkan sebuah pesan terakhir atau petunjuk untuk kita. Biasanya kan kalau masih, Iya, ya. ya kan? Mhm. Coba kita mau tarik dan tanyai terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, ya. Siapin, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa manusia? Assalamualaikum. Salam. Sebelumnya saya berterima kasih pada kalian. Walaupun di antara kalian dan Barat sering terjadi percekcokan, namun pada di ujung kehidupannya dan di kematiannya, kalian mau dan ikhlas untuk merawat jenazahnya. Saya berterima kasih kepada kalian. Sebenarnya, saya ingin bertanya kepadamu, namamu itu siapa? Nama saya Lirmodro. Firmodro. Nah, Nah, baru saya tahu. Dari kemarin saya tidak tahu. Firmodro. Ya mohon maaf, mungkin terlalu cepat saya untuk memanggilmu dalam kondisi yang seperti ini. Namun percayalah, semakin kita cepat menyelesaikan urusan, Maratno akan tersenyum bahagia di alam sana. manusia, sejujurnya untuk saat ini, sebenarnya saya ingin sendiri. Saya masih tidak menyangka pertemanan saya, persahabatan saya dengan Baratno akan terjadi sesingkat ini. Begitu banyaknya sudah dilalui oleh saya dan Baratno. Ini terlalu berat untuk saya alami. Namun, takdir itu yang paling baik. Kita Saya harus tidak tahu. mengikhlaskan. Firmodro, apakah sebelum Baratno meninggalkan dunia ini menitipkan sebuah wasiat atau pesan terhadapmu? Beliau tidak meninggalkan pesan apapun untuk kalian. Bahkan untuk saya pun tidak. Tetapi asal engkau ketahui manusia, sebenarnya meninggalnya sahabatku itu ataupun Baratno itu sebenarnya bukan disebabkan oleh serangan dari Asupanti, Lalu, melainkan karena hal lain. hal lain apa maksudmu? Baratno terikat sebuah perjanjian yang dilakukan dulu ketika sebelum pembantaian itu. Baratno terikat perjanjian. Perjanjian itu yang menyebabkan Baratno meninggal dunia sekarang. Maksudmu perjanjian apa? Ini semua ada hubungannya dengan Supanti. Tetapi saya juga tidak bisa menceritakan ini terhadap kalian juga. Karena baik Baratno maupun saya
kita sama-sama terikat oleh perjanjian itu. Sebenarnya semua sudah diketahui. Namun saya tidak bisa menceritakan. Tetapi manusia, kalau kau menyuruhku untuk bunuh diri, mohon maaf, saya tidak bisa.